Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Pada video kali ini saya akan memprediksi pergerakan dari XAU USD atau gold dalam kurang lebih di sini saya melihat bisa 8 minggu ya, 8 minggu ataupun 7 minggu bisa. Kita pakai aja 7 minggu ya. 7 minggu ke depan berarti sekarang hari tanggal 20 ya. Berarti ini candlenya baru mulai kan. Nah, kenapa saya bisa bilang 7 minggu? Karena saya memprediksi hammer ini teman-teman ya. Hammer, kalian harus melihat bagi yang belajar price action, fungsi dari candle bullish hammer itu apa ya. Ini fungsi dari bullish hammer ini adalah kalau ketemu candle bullish hammer, maka apa yang dilakukan? Price akan up ya. Setidaknya dia membuat ekor di sini, price akan up. Setidaknya itu teori defaultnya ya, teori default. Tetapi hal yang bisa juga terjadi adalah bullish hammer sebagai fake breakout ya. Jadi dia di sini bullish hammer, tapi hasilnya adalah 7 minggu ke depan bisa jadi begitu ya kan. Kenapa? Karena major trend ini sedang doji dan kita punya price action on the left ya. Jadi di sini ada price action yang dimana price sebelumnya udah menyentuh level itu ya. Jadi ini sebagai retest ya, dan seharusnya setelah retest dia melakukan boom ya kan, dia melakukan up. Nah sekarang kita akan kaji lagi di sini probabilitasnya ya. Jadi biar kita nggak melakukan habis hammer dia akan up, dia akan down ya. Setidaknya kita punya alasan teknikal kenapa dia harus up dan kenapa dia bisa berpeluang gagalnya hammer ya atau fake breakout. Adapun karena banyak variasi yang bisa terjadi ya. Hammer bisa jadi maka dia ke atas. Hammer gagal dia bisa menjadi doji. Nah doji ini banyak sekali variasinya dan mungkin tidak bisa digambarkan ya, karena bisa begitu, bisa bodinya kecil, bisa bearish, bisa bullish ya kan. Habis hammer ini, yang jelas hammer udah nyata ada di sini ya. Fakta di lapangan ya. Fakta di lapangan, hammer udah jadi. Hammer udah jadi. Fakta di lapangan ini kita harus berbicara fakta dan data gitu ya. Oke. Hammer udah jadi, kemudian sebelum hammer ini candlenya apa ya kan? 7 ya, kita pakai 7 berarti di sini 3 berarti candle sebelumnya adalah kayak gitu. Bullish ya, bullish 7 minggu. Oke, sini bullish juga. Nah, di sini ada sebuah technical juga ya. Dimana ini adalah merupakan higher high, higher low ya kan. Berarti price membuat trend. Kemudian habis higher high, higher low. Kalau di ranging market atau major consolidation, major doji ya. Apa yang berpeluang terjadi terhadap higher high, higher low? Higher high, higher low memiliki potensi 50-50 ya, jadi 50% down, 50% up. Nah, di sini dia membuat hammer. Artinya nah, kalian bisa lihat di sini. Higher high, higher low potensinya 50-50 kan? Dia turun jauh nih kan. Artinya dia pernah bearish dan dia naik lagi membuat hammer. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah hammer ini tipuan atau hammer beneran ya kan? Kita harus mengacu pada fungsi dari hammer adalah breaker ya. Candle hammer yang sukses bullish ataupun bearish. Kalau bearish shooting star ya, kalau bearish hammer kan bentuknya sama kayak hammer.
tetapi di sini bearish. Kalau lawan dari bullish hammer adalah shooting star ya, kayak gitu, bearish. Jadi fungsinya adalah breaker ya. Jadi sini harus ada breaker. Nah, di hammer ini closing price-nya adalah datar ya, kepala datar. Kepala datar, teman-teman ya. Jadi ini agak sedikit tricky ya, atau tricky itu jadi 50-50 ya. Kita mau berasumsi ya, karena asumsi aja nggak cukup ya. Berarti kalau asumsi aja tebak-tebakan gitu ya. Oke. Kalau hammer ini harusnya kan setidaknya ngekor pada 7 minggu berikutnya. Ya. Kayak gitu. Nah, tetapi dia juga bisa bearish ya. Dia bisa membuat ekor panjang ke atas dulu, dia bisa bearish juga, membuat doji ya, kayak gitu. Jadi, nah berdasarkan itu kepala datar ini, saya pernah punya pengalaman, bukan hammer tetapi bullish inverted hammer ya. Jadi bullish ini candlenya, tapi dia ada di ranging downtrend ya, ranging downtrend. Nah ini kebetulan openingnya, kalau di sini kan yang digunakan closing, kalau di sini kan opening jadinya ya. Openingnya tidak ada ekor juga, artinya dia kayak gitu aja dari situ, jadi gak ada ekor. Kalau tidak salah shooting star apa ini ya, bullish rasanya ya, bullish. Nah yang dia lakukan pertama kali adalah dia break, teman-teman. Dia break ini openingnya, turun ke bawah jauh sekali, turun ke bawah. Kemudian ini baru merupakan breakout asli ya, breakout asli. Kenapa? Karena candle signifikan kayak gitu ya, kalau hammer begini ujungnya ini harus di break ya, atau opening atau closing ya. Kalau di sini kan, kalau ini hammer berarti sini closing yang ada wicknya, berarti ini harus besar candlenya di sini. Sama berlaku juga kayak gitu kan, inverted bullish hammer di sini harus besar ke bawah, kalau sini ke atas. Berarti dari pengalaman saya tersebut ya, kalau ini jadi teman-teman hammer ini ya, ini kan kepala datar nih, nggak ada ekor kalau kita bentuk di sini. Ya ini yang saya lihat, karena kita harus melihat candle yang kita ketahui ya. Itu yang saya lihat di sana. Yang lainnya saya nggak bisa lihat karena bisa bentuknya begini ya kan. Nah kalau bentuknya begini, ini berapa nih? 6, berarti 3, 3, 6 di sini ya. Nah ini dengan penjumlahan candle, maka di sini harusnya adalah merupakan konsolidasi. Gitu. Konsolidasi selanjutnya adalah up ya. Nah ini dulu di candle pertama udah kayak gini, udah break ya, udah break. Nah sekarang pertanyaannya konsolidasi. Kalau kita lihat dari perspektif ini ya, ini konsolidasi mau diteruskan di sini apa langsung dia naik membentuk rally base rally ya. Nah sekarang kita ke sedikit tentang berita tentang tanggal 22. Tanggal 22 sekarang kan baru tanggal 20 ya kan. Nah tanggal 22 ini ada pengumuman dari interest rate ya, dari Federal Reserve. Nah jika konteks yang saya katakan tadi, yang pernah saya alami ya, kalau sekarang kan belum saya alami untuk hammer kayak gini. Cuma saya pernah punya pengalaman begini. Di sini ada downtrend ya, ada downtrend. Kemudian di sini ada ekor seperti inverted bullish hammer, di sini candlenya bearish ya kan. Tapi di sini bullish nih. Dan di sini kebetulan waktu itu ada ekor juga kayak ini ya. Kasusnya kayak ini. Cuma ini lebih luas ya jangkauannya. Kalau waktu itu karena di 1 menit ya. Kalau di 1 menit di sini ada ekor. Cuma di sini
kayak kayak bullish ya, bullish inverted hammer. Saya pikir dia up ya, ternyata yang terjadi adalah gerakan pertama itu adalah jebol. Dan di sini jebol terus. Nah, ini tanggal 20, tanggal 22 kalau dihubungkan ya. Kalau dikoneksikan dengan hal tersebut, maka candle pertama ini di sini nggak boleh doji. Candle sekarang maksudnya minggu. Ini kan satu minggu. Candle ini harus break ya. Ini harus candle besar. Barulah hammer itu jadi. Oke. Hammer ini jadi. Karena ini major consolidation, kita harus follow minor trend. Sekarang minor trend lagi up. Dan walaupun di sini ada level juga ya, round number, dan potensi up-nya ini kita bisa katakan 60 ya, 60 40 down ya, probabilitasnya untuk hammer ini. Kita bisa prediksi up ya berdasarkan dari candlestick-nya hammer. Kemudian di sini kita punya price action on the left ya, dimana price sudah di sini, udah terjadi retest, dan ya kita harus follow up aja. Oke, jadi prediksi untuk minggu ini ya, minggu ini saja prediksinya masih up, cuma 60%. Yang lagi 40% di sini bisa doji. Ya. Kalau kita mau entry lah di sini. Entry di sini. Ya. Ini karena udah lewat ya. Kita bisa buat di sini support ya. Ini adalah support yang harus diterjang ini kalau mau turun setengah body. Setelah itu dia akan sampai pada round number dan juga di sini setengah dari ekor. Ini area-area support. Jadi buy lah di support ya. Cuma kalau berdasarkan pengalaman itu tadi, ini akan break ya. Ini akan break, ada kemungkinan juga kayak gitu. Karena seperti tadi lagi 2 hari, 21 22 ada Federal Reserve pengumumannya itu. Berarti kalau ini break berarti Federal Reserve tidak menaikkan suku bunga dengan tinggi. Jadi dia masih mungkin ada di sana aja atau gimana ya, atau kenaikannya kecil ya. Kenaikan suku bunganya kecil. Jadi itulah yang akan terjadi. Dan ini masih punya gap. Kalau ini hammer strong, benar-benar strong ya. Ini nggak perlu lagi ke setengah body. Tapi ini udah turun sih ya. Nah, cuma problemnya juga di sini candlenya bukan satu ya. Ini candlenya kita bisa gunakan 7 ya. Atau 8 dari sini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini hammer harusnya, karena kita punya price action on the left, harusnya breakout ya. Apalagi di time frame yang besar banget ya. Kalau kalian lihat di sini, kalau pakai ini ya, tuh, kayak ini, dia seperti itu kanalnya, doji. Nah, ini harus ditembus dengan sangat kuat, besar kanalnya. Kalau ini mau ditembus beneran, ekornya selisih ini ya, gap kecil ini adalah ekor yang signifikan. Ini masalahnya udah punya ini ya. Kalau belum punya ini, dia kemungkinan fake breakout sih, karena dia harus retest ekor-ekor semacam ini. Tapi kalau ini biasanya dia akan tak terkendali ke atas ya. Kalau ini tanggal 22 itu nggak terjadi perubahan signifikan di pengumuman news ya. Tanggal 22 ada yang sangat signifikan juga. Jadi ya seperti itu. Jadi probabilitas 60% masih up karena kita nggak bisa melawan minor uptrend pada ranging market ya. Kita harus follow aja, walaupun probabilitas ke bawah masih ada, tapi kita harus follow, bukan entry down tapi entry up, karena kita punya price action on the left di sini. Oke, 60% up, 40% down untuk minggu ini ya, sampai tanggal berapa itu,
sampai tanggal 24 ya. Jadi ini 22 ini bisa jadi loncatan tuh kalau dia mau ke atas seperti itu. Jadi probabilitasnya tipis, cuma ya berdasarkan experience ya, ini bisa benar juga, bisa salah juga gitu ya. Dia harus ke atas dulu, dan kalau udah sampai sini ya ada kemungkinan dia ke bawah sini juga lagi, membentuk doji lagi dalam time frame yang lebih besar. Karena untuk menyelesaikan hammer ini dia membutuhkan 8 ya, 8 candle 7 candle setelah minggu ini. Oke teman-teman, itu dia untuk probabilitas sampai sini ya. Resisten, win ratio segitulah ya, karena ini hammer udah jadi, maka minggu ini stop loss di opening ya. Oke, di sini bisa lah di opening aja, di sini di opening hammer, kemudian rasionya ya di atas ini. Jadi rasionya 1:1 ya, 1:1. Kalau profit 1, kalau loss 1, kayak gitu. Oke, itu dia prediksi candle ini aja ya. Candle ini saya nggak bisa pastikan candle yang 2 minggu lagi, cuma dari apa yang saya pernah alami ya, ini candlenya harus besar sampai di sini. Itu kalaupun itu jadi ya, karena di sini kebetulan dia tidak punya ekor ya. Artinya hammer itu tidak punya ekor yang kecil, ini ekor yang sangat strong biasanya, yang bisa menimbulkan terjadinya lonjakan fake breakout. Walaupun ini fake breakout, setidaknya di sini harus ada bullish dulu baru candle bearish ya. Cuma kalau ini memang karena EMA kita lihat formasinya uptrend semua, jadi dia harus menyelesaikan major resisten atas dukungan dari major uptrend pada pada market ranging. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Mungkin saya akan update di tanggal 24. Terima kasih.